Shalom semua, saya perkenalkan nama saya Ibu Lesta, berasal dari Malaysia. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya dapat mengikuti kelas online, mendalami tentang firman Tuhan dan bersama-sama dengan para pastor, para pengajar yang sangat luar biasa. Dalam pelajaran satu ini, saya dapat rumuskan, ringkaskan bagaimana saya mengenal Allah yang benar. Ya, seperti yang kita tahu, kita punya 3 tipe orang. Ateis, tidak percaya bahwa Allah itu ada. Agnostik, pikiran manusia yang tidak dapat mengetahui Allah itu ada atau tidak. Orang percaya bahwa Allah itu ada. Penyataan Allah secara umum adalah seperti Allah menyatakan dirinya bahwa melalui ciptaannya, Allah menyatakan dirinya melalui hati nurani, Allah menyatakan dirinya melalui sejarah manusia. Penyataan Allah secara khusus pula ialah Allah menyatakan dirinya melalui Roh Kudus. Allah menyatakan dirinya melalui malaikat, Allah menyatakan dirinya melalui hamba-hambanya, Allah menyatakan dirinya melalui karunia-karunia roh, dan Allah menyatakan dirinya melalui Kristus. Ciri-ciri Allah yang benar yang saya dapat pelajari ialah Allah kita adalah Allah pencipta langit dan bumi. Ya, Allah kita adalah juru selamat, Dia adalah roh, Dia adalah Roh Kudus, Allah penuh kasih, Allah yang adil dan setia kepada anak-anaknya. Dan berkat yang datang kepada Allah yang benar, pasti sudah semestinya kita merasakan berkecukupan dari segi jasmani, fisikal, dan kita dapat disegarkan dari segi jiwa kita, dan penyertaan Tuhan itu sudah pasti menyertai kita, melindungi kita, dan sentiasa menghiburkan kita. Allah yang benar juga dapat membela kita daripada kita dipermalukan. Ya, itu ya serba sedikit yang saya dapat ringkaskan tentang pelajaran 1. Dan pelajaran 2 pula, saya dapat mempelajari bagaimana mengenal Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus sebagai kesaksian bagi berbagai pihak. Yesus adalah menurut kesaksian malaikat, ya, menurut kesaksian para rasul, Mesias, anak Allah yang hidup. Bagi kesaksian musuh-musuh Yesus pula, Yesus adalah anak Allah, ya. Dan kesaksian bagi Allah Bapa sendiri dari surga, anaknya kepada siapa ia berkenan, yaitu Yesus Kristus. Yesus yang Dia telah utus kepada kita semua. Dan menurut kesaksian iblis, anak Allah yang maha kuasa, iblis pun mengatakan Allah kita yang maha kuasa. Dan menurut kesaksian Yesus sendiri, anak manusia yang turun dari surga sebagai utusan Bapa surgawi. Jadi saya juga mempelajari dan mengetahui siapakah anak Allah. Kalau kita yang tidak memahami, mendalami siapakah anak Allah. Oh, anak mereka, Allah mereka diperanakan. Tapi sebenarnya itu adalah perumpamaan saja. Seperti yang kita tahu, boleh diistilahkan seperti anak kunci, anak tangga. Itu pengertiannya sebagai itu ialah hanya panggilan saja, istilah sahaja. Jadi pengertian yang kita sebut anak Allah ini adalah benih Yesus berasal dari Allah. Berasal dari Allah yang punya karakter seperti Allah, sama seperti atau gambaran dari Allah sendiri. Dan juga Dia wakil rasmi Allah, yaitu Yesus Kristus, sebagai cahaya kemuliaan dan gambaran
dari Allah sendiri. Jadi saya bersyukur saya dapat mengenali Yesus, bukan saja dia datang ke dunia sebagai manusia, tetapi dia sebagai utusan dari Tuhan yang secara badan dia hanya Yesus, tetapi di dalam hati dia punya Roh Kudus, punya Allah yang sangat luar biasa. Jadi ini yang saya dapat pelajari dalam pelajaran doa ini. Saya dapat mengenali Yesus Kristus. Dan pelajaran ketiga pula, dilahirkan kembali. Ya, kalau kita tidak mendalami pelajaran ini, dilahirkan kembali, seolah-olah kita masuk ke rahim ibu dan dilahirkan kembali. Tapi sebenarnya bukan itu maksud dalam pelajaran 3 ini. Dilahirkan kembali pengertiannya ialah lahir baru, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dilahirkan secara rohani di dalam pribadi kita seperti pertobatan. Kalau kita belum dilahirkan, belum bertobat dari segi perlakuan kita seperti manusia alamiah, berasal dari debu tanah, bersifat jasmani atau kedagingan yang mengikuti keinginan daging kita sendiri. Berada di bawah kuasa dosa. Ya, pasti kalau kita tidak dilahirkan kembali. Dan tentunya kita akan kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita dalam kuasa maut. Dan kita pasti beroleh penghukuman di dalam rohani, di dalam kehidupan kita. Jadi kalau manusia rohani, Yesus merupakan awal dari generasi rohani, yaitu Yesus sendiri, Adam yang terakhir. Ya, ini pun saya dapat pelajari, Yesus adalah Adam yang terakhir, yang akhir, yang berasal dari surga, bersifat rohani, roh yang menghidupkan di dalam kehidupan seseorang yang sudah dilahirkan kembali, seorang yang mendapat pertobatan. Bagaimana dilahirkan kembali? Ya, bagaimana? Saya dapat mempelajari setelah mempelajari bagaimana dilahirkan kembali, melalui firman Tuhan bisa menimbulkan iman percaya kita kepada Tuhan, dapat membersihkan kehidupan, dapat memerdekakan kita dari tipu muslihat iblis. Dalam kata lain ialah kita dibaptis dengan air, sebab air melambangkan firman Tuhan. Jadi yang kedua, kita dilahirkan dari Roh Kudus bekerja melalui firman Allah. Kita harus percaya dan menerima. Percaya Yesus, menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Itu kita akan dilahirkan menjadi dilahirkan kembali melalui kehidupan pertobatan kita. Dan pelajaran keempat, manusia baru. Sini mengatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi setelah saya mempelajari pelajaran keempat ini, saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya dibaptis, saya mengenali siapakah Allah sebenarnya. Saya merasakan saya sudah menjadi manusia yang baru. Jadi apakah yang karakter yang harus kita ada apabila kita menjadi manusia yang baru? Meninggalkan kelakuan manusia yang lama, sudah tentunya perbuatan-perbuatan yang selama ini mengikat kita, dari segi kedagingan kita, dari segi kedagilan hati kita,
dari segi pemikiran kita, pemikiran manusiawi kita yang seringkali menjauhkan Tuhan. Dan jadi saya dapat mempelajari saya seperti yang sudah menjadi manusia baru. Saya akan meninggalkan semua itu, kebiasaan-kebiasaan yang kedagingan saya, yang membuatkan saya jauh dari Tuhan. Dan juga saya akan dapat mempelajari bagaimana untuk menyalibkan kehendak saya sendiri. Dan saya pasti dapat memutuskan hubungan saya dengan kuasa-kuasa gelap. Ya, yang baru sudah datang, pastinya harus kita yang sudah percaya pada Tuhan, kita harus menjalani baptisan air, berdoa, kita harus membaca firman Tuhan, bersekutu dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan terus bersaksi kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan biar kita katakan kepada diri kita, Tuhan, saya mau melayani Tuhan sampai akhir hidup saya. Haleluya. Dan itu yang serba sedikit yang saya dapat kongsikan tentang manusia baru. Dan pelajaran kelima yaitu dunia orang mati. Ini setelah saya mempelajari dan membaca dunia orang mati, saya dapat mengetahui kemana tujuannya, kemana orang yang sudah meninggal itu, kemanakah mereka akan pergi. Dan satu yang saya sangat memberkati saya ialah roh manusia akan dijemput oleh malaikat. Ya, itu sangat menyenangkan hati saya. Sebab saya tahu setelah saya memiliki Tuhan Allah yang benar, saya pasti akan dijemput oleh malaikat untuk bersama-sama dengan orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Ya, memang kita punya tubuh akan balik kepada debu, kita akan berada di dalam gelap gelita, orang mati bungkam, puji-pujian berhenti, putus hubungan dengan Tuhan, tidak ada pemberitaan firman. Itu akan terjadi selepas kita meninggal. Jadi apa yang saya tekankan di dalam diri saya sendiri, selagi saya masih bernafas, saya harus melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan, seperti terus membuat hubungan dengan Tuhan, terus memberitakan firman Tuhan kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Haleluya. Dan saya juga dapat mempelajari bahwa kita harus jangan kita ada hubungan dengan roh-roh kegelapan seperti yang mempercayai orang yang sudah meninggal kembali kepada kita lewat mimpi. Kita mempersembahkan sesuatu yang seperti nenek moyang kita dulu mempersembahkan makanan di kubur. Sebenarnya itu tidak betul. Kita harus percaya bahwa orang yang meninggal bukan lagi di tempat di sekitar kita, tetapi mereka sudah di tempat yang lain. Dan segala persembahan-persembahan itu tidak perlu kita lakukan. Kita tidak perlu lagi berjumpa dengan roh-roh arwah-arwah yang meninggal. Itu tidak perlu. Sebab ini firman Tuhan sini yang saya pelajari sangat jelas mengatakan kita tidak ada hubungan lagi dengan arwah-arwah yang sudah meninggal. Jangan kita seperti Saul yang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, sudah tidak dapat berbicara dengan Tuhan. Tuhan sudah meninggalkan dia. Lalu Saul pergi mencari dukun dan memanggil arwah Samuel. Ini ya saya baca di dalam kitab Samuel. Kitab Samuel menegur saya secara pribadi. Kita tidak, dan memberitahu kepada saya secara pribadi, kita tidak ada hubungan lagi dengan arwah-arwah yang sudah meninggal. Jadi itu
saya dapat ringkaskan dengan pelajaran dari 1 sampai 5 dan saya dapat mengetahui semuanya apa yang saya pelajari di dalam pelajaran ini. Terima kasih dan kita berjumpa lagi.